Selamat hari Minggu bagi kita semua, jemaat Tuhan yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming. Hari ini kita memasuki episode yang terakhir dari eksposisi surat 1 Petrus. Ya, karena hari ini adalah bagian terakhir di pasal 5 ayat 8 sampai ayat 14. Setelah itu kita akan lanjutkan kepada surat yang berikutnya. Tema hari ini adalah sadar dan berjaga-jagalah. Sadar dan berjaga-jagalah. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat 8 sampai ayat 14. Mari kita baca bersama-sama dengan perlahan-lahan saja. 1, 2, 3. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 12, dengan perantaraan Silwanus, yang kuanggap sebagai saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah anugerah yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari mereka yang di Babel, yang sama-sama terpilih, dan dari Markus anakku. Bersalam-salamlah seorang kepada yang lain dengan ciuman kasih. Damai dan sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus Yesus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Sekali lagi mengingatkan bahwa surat ini ditulis pertama kali untuk jemaat Tuhan di daerah Asia Kecil dan sekitarnya. Kalau kita baca dari pasal 1 ayat 1 dibilang kepada jemaat Tuhan yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Itu hampir semua wilayahnya ada di daerah Turki yang sekarang, di mana umat Tuhan sedang dalam tekanan yang besar. Ada banyak penderitaan yang dialami oleh orang percaya mula-mula. Karena fokus kita nanti membahas di ayat 8 sampai ayat 11, saya mau singgung dulu ayat yang penutupnya, ayat 12 sampai ayat 14. Di situ menarik, ada dikatakan salam dari orang percaya di Babel. Nah loh, ya bingung kan, kok jadi Babel? Babel itu kan kisah di perjanjian lama. Tempat di mana orang Israel pernah dibuang oleh Tuhan selama 70 tahun. Ketika disebutkan Babel di sini, Babel itu sendiri udah nggak ada. Karena Babel ditaklukkan oleh Persia, lalu di Persia ditaklukkan oleh kerajaan Yunani, Greka, lalu Yunani ditaklukkan oleh kerajaan Romawi. Kenapa dibilang salam dari orang percaya di Babel? Kelihatannya Rasul Paulus ini menulis pakai kode, maksudnya adalah dari tempat di mana ada imperium atau kerajaan yang sedang menguasai orang-orang percaya secara politik, yang mana tidak lain dan tidak bukan adalah Roma. Waktu itu Roma belum Kristen, ya. Sama seperti Babel yang quote unquote menjajah orang-orang percaya. Jadi dan kemungkinan ini memang ditulis karena memang Rasul Petrus juga pergi ke Roma. Jadi dia pakai bahasa sandi, bahasa kode yang dimengerti oleh penerima suratnya. Namun kalau orang modern baca bingung. Wah, kok Babel? Babel kan udah nggak ada. Wah, Alkitab banyak kesalahan.
Ya, dengan mudah menuduh. Lalu ada yang menarik tadi, disebut juga salam dari Markus anakku. Silwanus tadi yang pembawa surat. Ya, ada penafsir yang mengatakan mungkin itu Silas, teman sepelayanan Paulus. Tetapi saya berpikir bisa jadi memang namanya Silwanus. Kalau Silas ngapain pakai diganti nama? Tulis saja Silas. Kan nggak ada bahayanya. Kecuali menyebutkan Roma, nanti dibilang menghina negara lagi. Ya, jadi Silwanus pembawa berita. Tapi Markus ini menarik sekali. Ya, kita tahu kisah tentang Markus, bagaimana dia pernah pelayanan di dalam mission trip Rasul Paulus yang pertama. Ketika Rasul Paulus bersama dengan Barnabas, lalu ada yang namanya Markus, yang karena dia melakukan satu dan lain hal, maka ketika perjalanan misi yang kedua, ketika Barnabas mau mengajak lagi si Markus, Paulus emoh, ya, jangan, ya, tidak mau, ya. Kebanyakan penafsir mengatakan kemungkinan dia melakukan hal yang kekanak-kanakan atau yang bikin beban kepada tim. Ya. Tetapi kita tahu bagaimana di akhir hidupnya Rasul Paulus menyatakan bahwa pelayanan Markus penting bagi dia. Dan ini adalah Markus yang sama yang dikatakan oleh Petrus sebagai anaknya. Jadi juga Markus menjadi anak rohani Petrus, dan tentu Markus juga banyak menolong pelayanan dari Rasul Petrus. Karena Rasul Petrus sudah dibukakan oleh Tuhan, karena hampir semua murid Kristus semuanya ini adalah Yahudi minded, ya. Pikirannya Yahudi sentris, hanya Yahudi bangsa pilihan Allah, yang lain bangsa lain adalah kayu bakar api neraka. Ya, itu yang menjadi pikiran tradisional orang Yahudi. Tetapi memang Tuhan juga mendidik Petrus luar biasa. Petrus diberikan penglihatan. Kalau kita baca catatan Kisah Para Rasul, bagaimana Petrus mendapat penglihatan ada kain yang turun dari surga, lalu kainnya itu dibuka dan terlihatlah begitu banyak makanan baik yang halal maupun yang haram. Lalu ada suara dari surga bilang, makan. Wah, makan semuanya, yang halal maupun yang haram. Lalu Petrus bilang, masa saya makan yang haram? Padahal ini penglihatan, luar biasa ya. Di penglihatan aja dia nggak mau makan, apalagi yang beneran. Ya, dahsyat. Mana bisa saya makan makanan haram? Gak pernah saya makan makanan haram. Ya. Lalu akhirnya dia mengerti. Ya, memang nggak dimakan orang penglihatan. Lalu setelah selesai penglihatan itu, makanan itu dibungkus kembali dan naik lagi ke langit. Akhirnya dia sadar bahwa maksudnya adalah bahwa Tuhan mengasihi semua bangsa. Bahwa keselamatan dipersiapkan bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Keselamatan memang datang dari orang Yahudi dalam pengertian melalui Yesus Kristus yang adalah orang Israel, orang Yahudi asli. Maka keselamatan datang dari situ dan disediakan kepada bangsa-bangsa. Dan Markus menjadi anak rohani juga dari Petrus. Dan kita bisa menduga bahwa dia begitu banyak mendapatkan pengajaran, histori, kisah perjalanan tentang Petrus bersama dengan Yesus. Sehingga Markus ini pula yang menulis Injil Markus. Ya, luar biasa. Dan akhirnya dari sepak terjang pelayanannya di kehidupan, Rasul Paulus pun mengerti bahwa seorang Markus itu penting sekali pelayanannya dan diapresiasi, dipuji oleh Rasul Paulus. Menarik sekali ya, ada disebut kata Markus di sini. Ya, itu yang menjadi berkat yang saya dapatkan ketika saya menggali merenungkan bagian firman Tuhan ini. Baik, kita akan masuk kepada perenungan dari fokus khotbah hari ini dari ayat 8 sampai ayat 11. Hal pertama yang bisa kita pelajari adalah waspada terhadap serangan rohani. Di ayat 8 dikatakan, waspadalah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya.
Yang pertama disebut adalah waspadalah dan berjaga-jagalah. Nefsate gregorisate. Wah, sate semua nih. Ya, biar ingat kita. Ya. Maksudnya adalah bagaimana kita orang percaya harus tetap waspada secara spiritual maupun mental. Ya, ini adalah kalimat perintah, ya, kalimat perintah agar orang percaya benar-benar berjaga-jaga terhadap tipu daya, bujuk rayu, dosa maupun pencobaan dari iblis. Kalau istilah waspada dan berjaga-jaga ini memang banyak sekali diajarkan, bukan hanya di dalam Alkitab, bahkan di kearifan lokal, ya, di dalam keluhuran filsafat budaya Jawa juga diajarkan, ya. Ada istilah ajaran dari ajaran luhur Jawa ini, yang orang Jawa pasti mengertos, ya, pasti mengerti. Eling lan waspodo. Wah, eling lan waspodo ya artinya sadar dan waspada atau sadar dan berjaga-jaga. Wih, ini pendeta apa nih kok ngajarin ajaran Jawa kuno? Ya, ya ini mirip dengan yang minggu lalu dikhotbahkan bahwa ada irisan-irisan, ya, yang mana dari berbagai agama dan kepercayaan itu ada irisannya. Walaupun kalau kita masuk kepada core-nya, apalagi core of the core, tentu sumbernya beda, ya, di dalam pengertian yang paling dalam. Tetapi kita percaya ada anugerah umum, ya. Enggak kita bilang bahwa hanya orang Kristen yang sadar dan berjaga-jaga, yang enggak Kristen pasti sembarangan semua, enggak juga. Orang Kristen yang sembarangan juga banyak, ya. Maka ini adalah menjadi salah satu common pengetahuan yang bersifat umum, sadar, berjaga-jaga. Filsafat-filsafat lain juga ada, ya, tentang bagaimana orang harus di dalam kesadaran yang utuh. Kalau sudah kehilangan kesadaran, bahaya, ya. Makanya kita bilang jangan mabuk. Karena apa? Karena akan kehilangan kesadaran dan akan kehilangan kewaspadaan. Yang warna merah itu yang menjadi irisan, ya, yang menjadi irisan di dalam anugerah umum yang Tuhan berikan kepada semua manusia untuk tetap waspada. Nah, sadar dan waspada ini penting sekali, ya. Calvin menyebutkan bahwa seringkali justru kenyamanan, kemakmuran membuat orang menurun kesadarannya. Nah, sebenarnya ya dua ekstrim, ya. Terlalu senang membuat orang saya berkuasa, saya bisa mengendalikan segala sesuatu. Terlalu susah juga bisa merasa ini Tuhan di mana nih? Kok Tuhan tidak menolong saya? Beberapa waktu lalu saya sempat di WA oleh seseorang yang menyatakan begini, Pak Pendeta, tolong jangan kirim lagi ayat firman Tuhan kepada saya. Karena sudah bertahun-tahun hidup saya susah dan Tuhan tidak menolong saya. Saya nggak mau berdebat, ya, namanya orang lagi dalam tekanan berat, ya berdebat nggak ada gunanya. Ya, saya hanya bisa mendoakan bahwa ya Tuhan dengan cara Tuhan yang melampaui akal bisa menolongnya untuk membuka pikirannya. Ya, jadi maksud saya adalah di dalam kita yang begitu nyaman, begitu enak, kita bisa jadi mengandalkan diri sendiri. Tapi ketika begitu susah, kita juga bisa melihat masalah jauh lebih besar daripada Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak ada. Atau Tuhan gabut, nggak ngapa-ngapain. Udah tahu saya susah, ngapain saya percaya lagi kepada Tuhan yang model begini. Nah, jadi ini menjadi peringatan bagi kita. Ya, menjadi peringatan bagi kita agar jangan kalau kita merasa bisa, kita merasa mampu dalam berbagai bidang, kita menjadi jumawa. Sebaliknya, ketika kita dalam masalah kehidupan yang berturut-turut, ya,
kita jangan sampai mencurigai Tuhan. Jangan sampai kita mencurigai Tuhan. Ya. Apalagi membaca Tuhan baik. Wah, kita benci kali ayat ini. Kalau bisa ayat ini dihapus saja dari Alkitab. Ya. Tuhan gak baik sama saya. Karena pengalaman saya seperti ini, seperti itu. Nah, bagi kita yang masih sekarang, masih eling lan waspodo, hati-hati. Ya, benar-benar sadar. Kalau kita lagi dalam kekuasaan, dalam kenyamanan, kita bilang ini semua dari Tuhan. Bukan cuma mulut ya. Memang kalau orang Indonesia pasti kalau mulutnya begitu ngomongnya. Ya, udah standar itu, standar komunikasi. Wah, ini bukan kuat dan gagah saya, ini dari Tuhan. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Ya, dalam hati siapa yang tahu? Kita merasa saya layak menerima ini karena saya kerja keras, karena saya begini, karena saya begitu. Ya, karena saya. Ingat, karena Tuhan. Saya juga bisa karena Tuhan. Begitu juga ketika kita sulit. Ya, cara iblis ini luar biasa. Makanya orang harus selalu sadar dan berjaga-jaga. Ya, benar-benar memperhatikan segala sesuatu. Karena status kita dengan iblis bukan lagi damai. Perang, seumur hidup. Ya, statusnya perang, walaupun nggak ada bom, nggak ada rudal meledak. Ya. Tetapi statusnya itu perang yang kapanpun bisa dimulai. Ya, dengan strategi yang begitu banyak dari setan. Ya. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kata lawanmu ini pakai istilah lawan di pengadilan, oposisi di pengadilan yang akan membangun argumentasi untuk mematahkan argumentasi kita. Ya. Kita ingat, iblis itu kerjanya apa? Mendakwa, ya. Mendakwa, memfitnah. Nah, makanya iblis itu dalam bahasa Yunani dibilang dia bolos. Makanya yang suka bolos itu pasti iblis yang ngajarin. Ya. Ini begitu belajar bahasa Yunani dulu, bahasa Yunani 1 ngapalin kosakata. Kata ini saya nggak lupa-lupa. Ya. Karena saya pernah bolos. Jadi ingat dia bolos setan. Ya. Dia bolos setan. Bukan hanya dia, aku juga ikut sebenarnya sama dia, bolos. Ya. Nah, jadi iblis ini memang kerjanya mendakwa. Ya. Mulai dari apa? Antara dua. Kalau enggak mendakwa kita di hadapan Allah, atau mendakwa Allah di hadapan kita. Ya. Maksudnya memfitnah. Seperti contoh ketika iblis atau setan berkata kepada Tuhan. Tuhan tanya, kamu dari mana? Dari berjalan keliling. Ya, kata keliling ini bukan berarti dia dalam bentuk lingkaran gini, enggak ya. Maksudnya bisa menyusuri juga. Ya, maksudnya dia terus bekerja, dia terus aktif bekerja. Untuk apa? Untuk menjatuhkan. Karena setan itu selalu ingin mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan cara dia mendakwa. Ketika Tuhan bilang, kamu lihat hambaku Ayub enggak? Ya, tidak ada orang yang saleh seperti dia. Kata iblis apa? Ya wajarlah. Duitnya banyak, dia orang terkaya di situ, keluarganya sejahtera semua, anaknya banyak, happy dia, ya, anak lakinya banyak tak pula, nurunin marganya, ya istilahnya gitu. Dia mendakwa siapa? Mendakwa Ayub di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan bilang, oke, kalau gitu biarkan dia susah, tapi tidak boleh Ayub sampai mati. Ya. Poinnya di mana? Di mendakwa. Ya, ini sampai di akhir zaman ini nanti. Ya, di Wahyu 12 ayat 10 dibilang gini. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ya, memang ini kerjanya mendakwa. Tapi mendakwa seringkali dengan fitnah. Dia tahu di saat-saat terlemah orang. Makanya dia mencoba Yesus ketika kapan? Ketika Yesus selesai berpuasa 40 hari, 40 malam. Lagi haus-hausnya, lagi lapar-laparnya, lagi capek-capeknya. Ya. Setan tahu waktu yang tepat. Udah tahu Yesus itu Allah yang berinkarnasi. Dicoba juga, memang kerjanya itu. Mencobai.
mencobai, syukur-syukur bisa jatuh. Ya. Memang itu sifat setan. Ya. Dia juga akan terus mendakwa kita, termasuk mendakwa Allah di hadapan kita. Dia bilang, tuh mana Tuhan nggak tolong. Ya, katanya kamu percaya Tuhan, kok kamu nggak juara umum di sekolah? Kok kamu bukan lulusan terbaik? Kok bisnismu gitu-gitu aja? Kamu nggak masuk 50 besar orang terkaya di Indonesia? Padahal kamu udah jujur-jujur, malah sering dimusuhin, malah dikucilkan, karirnya dihambat. Karena apa? Karena kamu percaya Tuhan. Udah capek-capek kamu percaya Tuhan. Toh enggak juga hebat-hebat amat begitu-begitu aja. Ya, seperti istri Ayub. Istri Ayub itu udah diinfiltrasi, udah disusupi oleh pikiran-pikiran setan. Ya. Kutukilah Tuhanmu, kata istri Ayub. Ya, makanya Ayub marah kali. Kau berbicara seperti perempuan gila katanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan iblis ini terus bekerja, ya, terus bekerja, memfitnah Tuhan di hadapan kita, termasuk kepada diri kita, ya. Iblis akan terus mendakwa, udahlah, nggak usah sok-sokan bertobat. Saya tahu siapa kamu, ya. Dari kamu sekolah kamu itu orang Badung, nggak ada model-modelmu itu bakalan jadi orang yang bertobat, nggak bakalan. Nggak usah sok-sokan. Kita pikir iya juga ya, iya juga sih, bener juga, ya. Akhirnya kita apa? Pikiran kita itu diracunin dengan cara-cara setan. Memang kita mengambil keputusan sendiri, tetapi setan akan terus mencoba mengganggu pikiran kita sampai kita sepakat dengan apa yang dikatakan oleh setan. Ya. Atau setan juga bilang, enggak apa-apa berdosa, ntar juga hari Minggu pengakuan dosa. Kan semakin besar dosa, semakin besar kasih karunia. Keselamatan bukan karena perbuatan. Ngapain kamu mengusahakan hidup kudus? Kalau lagi di gereja kudus ya nggak apa-apa. Tapi kalau ini kesempatan berdosa mungkin nggak terulang lagi seumur hidup. Ini adalah kairos katanya. Wih, pakai bahasa teologi lagi. Kita pikir iya juga ya. Wah, ini kesempatan ini. Kalau kamu berhasil ini menggelapkan ini, untung kamu untuk 7 turunan. Sekali doang, toh dosa besar, dosa kecil sama saja kok. Nanti tinggal mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan itu maha pemurah. Asalkan mengaku dosa. Ya, iya juga ya. Waduh, kita mulai dikacaukan pikiran kita oleh iblis. Maka kita harus hati-hati. Dia begitu banyak caranya. Ya, nggak melulu dengan nakut-nakutin. Tapi seringkali dengan memasukkan pikiran-pikiran, dia tahu ada potensi dosa di dalam diri kita, ada keinginan-keinginan kita yang berdosa, ada sisi-sisi lemah. Karena dibilang setiap orang itu punya dark side, ya, punya sisi gelap. Iblis tahu, dia riset dulu. Dan dia masuk dari sisi terlemah kita, bukan dari sisi terkuat kita. Sampai dia bisa memangsa kita. Ya, ini mungkin, nah, ini bagaimana nih cara menginikannya? Ya, tadi bisa, ini nggak bisa ya. Oke, jadi intinya ini adalah singa yang di daerah Afrika, dia mau mengincar kerbau besar. Kerbau itu tubuhnya bisa belasan kali lipat lebih besar daripada singa. Tetapi kenapa singa bisa memangsa kerbau itu? Karena apa? Pertama dia mengendap-endap, ya. Dia enggak jarak 1 kilometer lalu dikejar-kejar, enggak. Dia mengendap dulu, memastikan bahwa si kerbau merasa aman-aman saja, ya. Dia biarkan kerbaunya santai, minum air, makan rumput, ngobrol-ngobrol, senggol-senggolan, ya. Dia pelan-pelan merayap, mengendap dari lalang-lalang di padang. Ya, biasanya dia juga berkelompok. Biasanya dia berkelompok. Setelah jaraknya sudah cukup, maka dia muncul dan langsung menyerang dengan kecepatan yang luar biasa. Dan biasanya nanti ini kumpulan singa ini akan terus mengejar sampai apa? Mereka akan melakukan manuver-manuver
supaya ada salah seorang dari kawanan kerbau ini keluar dari kumpulannya. Begitu keluar itu langsung disikat. Ya. Dan gak ada ampun. Gak ada ampun. Awalnya dia jalan kayak orang sakit asam urat gini kan, singanya kan. Wah, mungkin kalau banteng atau kerbau yang gak pintar bilang, ya sakit kaki singanya, jalannya gak bisa tegak ya. Padahal dia lagi merayap, mengendap-ngendap. Supaya kelihatan gak berbahaya. Ya. Begitu dapat kesempatan, selesai langsung. Gak ada ampun. Ya. Nggak, kita cuman gigit dikit doang kok untuk ganjel aja. Enggak, ya. Sampai hilang nyawa. Itu yang dilakukan oleh singa yang menjadi gambaran dari iblis. Ya. Loh, kan kuasa dosa sudah dipatahkan. Iya, kuasa dosa sudah dipatahkan. Tetapi setan masih diberikan kesempatan selama belum penghakiman terakhir. Maka dia menggunakan berbagai cara. Ya, menggunakan berbagai cara. Seringkali tadi supaya kita tidak sadar dan berjaga-jaga, dibuat kita terlalu enak. Ya. Atau dibuat kita begitu susah. Ya. Lalu bagaimana membedakan pencobaan ini dari Tuhan atau dari setan? Nah, ini yang gak gampang. Ya. Tentu yang paling mudah melihatnya dari belakang, dari akhirnya. Kalau akhirnya dia kembali kepada Tuhan, kalau akhirnya orang itu bertobat, atau ketika dia nyaman, dia semakin cinta Tuhan, semakin takut akan Tuhan, nah itu dari Tuhan. Ya, termasuk proses bagaimana dia meresponi, itu dari Tuhan. Tapi kalau akhirnya, begitu dia berkuasa, dia bilang tidak ada Tuhan, saya Tuhan. Ya, maka itu dari setan. Atau dia sudah dikalahkan setan di dalam peperangan pikiran dan hati. Begitu juga orang yang kecewa melihat dunia lalu meninggalkan Tuhan, maka kita bisa bilang itu dari setan, bukan dari Tuhan. Seperti yang paling kontras ceritanya di Alkitab, bagaimana kesalahan yang dilakukan oleh Petrus maupun Yudas. Yudas menyesal menjual Yesus, itu uang gak dibuat dia jajan, mau dia kembalikan, gak mau tahu itu. Ahli-ahli agama, lo kamu udah terima, udah deal, bodo amat, mau kamu buang juga uangnya terserah, yang penting tujuan kami berhasil. Yudas bunuh diri, mengambil keputusan sendiri, dia menyesal, tapi dia bunuh diri. Ya. Maka keputusan itu kita nggak bisa bilang itu dari Tuhan, itu kesalahan dia. Dan Tuhan juga sudah tahu, memang anak manusia harus diserahkan, tetapi celakalah dia yang melakukannya. Sebaliknya Petrus, saya yakin ketika Petrus menulis ini, sadarlah dan berjaga-jagalah, sambil nulis dia ini ingat, saya ini yang gak berjaga-jaga. Ya. Tapi Petrus belajar dari kesalahan. Ketika Yesus di Taman Getsemani, Petrus ini termasuk ring satunya Yesus kan. Petrus, Yakobus, Yohanes. Sanggupkah engkau berjaga-jaga untuk aku? Bukan lama-lama, 1 jam aja. Ya. Bukan juga 1 kali 24 jam. Murid wajib lapor, enggak. 1 jam aja, berjaga-jagalah, Yesus ngomong sama mereka. Lalu dia ingat, karena dia nggak berjaga-jaga dan waspada, dia menyangkal Yesus 3 kali. Ya, bisa jadi ini Petrus menulis ini sambil nangis. Tuhan, saya nyuruh jemaat waspada berjaga-jaga, saya ini yang paling parah. Ya, tapi dia bertobat. Nah itu yang penting, bertobatnya yang penting. Ya, maka pastikan, kalau kita 11 kali jatuh, harus 12 kali bangkit. 12 kali jatuh, 13 kali bangkit. Kalau nggak pernah jatuh, oh puji Tuhan. Ya, tapi nggak pernah ada orang yang nggak pernah jatuh. Tapi pastikan bangkit dan usahakan jangan jatuh lagi. Usahakan, kerja keras, waspada, berjaga-jaga. Ya, jadi jangan rencana untuk jatuh. Tapi biasanya akan jatuh, tapi harus waspada. Lalu teguh dalam iman di tengah penderitaan, lawan setan. Ya, orang pikir, kalau lawan bahaya, dia kan ahli strategi setan. Jangan dimusuhin, dikawanin aja. Ya, kalau dikawanin mungkin saya nggak diserang. Ya kan ada orang yang prinsip gitu kan. Kalau nggak bisa lawan, kawanin. Ya kayak klub sepak bola kan. Wah kalau kalah melulu gara-gara orang itu udah kita beli aja dia. Ya, supaya dia jadi bagian kita. Ya.
Begitu, itu strategi klub Real Madrid dulu ya. Ya, kalau ada bintang yang jago ngalahin dia, beli aja. Biar dia jadi bintang juga di sini, jadi kumpulan para bintang. Nah, jangan jadi teman dengan setan, nggak ada setan itu baik. Ada kok setan ngasih kekayaan, ada. Setan ngasih jodoh, ada. Ya, maka ada istilah cinta lewat dukun, alias ciledug. Ya. Ada setan ngasih wibawa, ada. Ya. Ada setan ngasih apa? Belas kasihan, orang lihat kita kasihan. Ya. Ada. Ya. Ada jemaat yang cerita, itu benar Pak. Saya juga diceritain waktu SMA dulu, ada tukang jualan di sekolah saya, dia dapat sesuatu yang nggak dicari datang sendiri. Katanya ada 2 jenis, ada yang bisa kita dalam tanda kutip menuntut ilmu, semedi dan lain sebagainya, dapat benda keramat. Ada yang datang sendiri, dibuang datang lagi, berarti jodoh Pak katanya. Ya, tentu ini bukan orang Kristen. Ya, waktu saya SMA, dia cerita. Nah, itu kelihatan setan jadi kawan. Tetapi yakin dan percayalah bahwa tidak ada yang gratis. Mungkin kelihatannya enak, dia nanti akan menuntut daripada kita semua yang ada. Biasanya nggak langsung kita, orang-orang lain dulu. Anak kah, istri, suami, pasangan, terakhirnya nanti kita yang disikat. Maka tidak ada kata damai sama setan, tidak ada kata gencatan senjata. Tuhan bilang apa? Lawan, tapi jangan sok jago. Bukan dengan kita, dengan iman kepada Tuhan. Ya, iman kita kepada Tuhan yang teguh, Tuhan yang tolong kita. Untuk apa? Untuk melawan tipu daya setan yang ahli strategi ribuan tahun. Ya, dengan satu pengertian, ketika kita banyak pencobaan, ketika kita melewati penderitaan, sadarlah bahwa bukan cuma kita yang menderita, semua orang di segala abad dan di segala tempat. Semua orang percaya, bukan cuma pengakuan iman rasuli, di segala abad dan di segala tempat. Penderitaan juga. Bahkan kalau orang percaya, orang Kristen enggak pernah menderita karena kebenaran dari lahir sampai meninggal, jangan-jangan dia kira dia Kristen. Dia kira dia umat pilihan, padahal enggak. Tanda dari orang percaya adalah penderitaan. Penderitaan bukan berarti harus disalib, harus disiksa orang, enggak. Mungkin kita suka diejek, dia mah Kristen, dia mah jangan diajak-ajak dia, yang enggak. Ya. Membuat kita tidak disukai orang, membuat kita ada banyak lah. Ya. Saya pernah diejek di kereta dulu waktu masih mahasiswa teologi, pelayanan ke salah satu kota di Jawa Timur. Dulu kan kereta belum kayak sekarang ya, dulu pengamen masuk, minta duit, saya kasih begini, minta rokok katanya, enggak merokok, saya bilang pakai rok aja katanya. Saya bilang enggak bawa rok juga, saya enggak ngomong sih, saya bilang saya pakai celana. Maksudnya apa? Bencong lu enggak merokok. Ya, dia enggak ngomong gitu, tapi dia bilang pakai rok aja ya, enggak apa-apa, ya, enggak apa-apa, itu bagian dari kita menjadi orang percaya. Nah, jangan ajak-ajak dia, enggak asik, enggak gaul, dia mah enggak up to date. Ya, dia enggak kekinian, kuno kayak orang zaman dulu, orang ribuan tahun yang lalu. Ya. Jangan kita minder. Ya, kemarin khotbah di pemuda dibilang turunin gengsi lo. Ya, karena anak muda cenderung apa? Pengen diterima di circle kelompok yang lebih tinggi, supaya saya diterima gimana caranya. Wah, tas harus merek ini, sepatu harus merek ini. Mungkin kendaraan harus merek itu. Ya, jadi beli gengsi. Supaya apa? Supaya diterima. Ya, akhirnya apa? Utang sini sana, utang sini sana. Enggak sesuai pendapatan dengan pengeluaran. Hati-hati, bisa jadi bentuk yang gitu, enggak yang serem-serem. Zaman makin berubah, setan juga adaptasinya luar biasa. Ya, setan nggak pernah kekurangan strategi. Biarpun di zaman revolusi industri teknologi 5.0, dia mah punya caranya semua. Ya, malah kadang gereja yang ketinggalan. Ya, ketinggalan dengan teknologi yang begitu cepat berubah. Ya, kalau setan mah jago dah. Ya, karena memang dia harus lebih menarik, karena dia mau bawa ke neraka. Ya, biasanya yang jahat-jahat lebih menarik di depannya, ya kan? Daripada kebenaran. Kebenaran itu nggak ada cara mudah, step by step harus berjuang.
Yang terakhir, pengharapan akan pemulihan dari Allah. Allah, ayat 10 dan ayat 11. Harus ngelihatnya kepada Allah. Bahwa Allah itu sumber segala anugerah. Allah itu yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Dan di sini diberikan janji 4 lapis. Berapa lapis? 4. Ya, nggak perlu sampai ratusan, ngapalinnya susah. 4 aja udah komplit. Ya, dikatakan apa? Tuhan akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. Wah, jadi Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kalau kita rasa Tuhan berat, Tuhan mungkin tidak mengangkat bebannya, tetapi menambahkan kekuatan. Ya. Jangan lupa, tidak ada otot yang akan keluar tanpa beban. Minimal beban tubuh kita. Saya lagi gandrung nontonin konten kesehatan. Ya, karena lagi punya goal, mau mengurangi lemak, mengurangi perut yang maju ke depan, ya, dan ingin lebih aktif, lebih sehat secara fisik. Ya, ternyata dibilang bagus sebelum gini angkat beban. Minimal gunakan tubuhmu sebagai beban. Ya kan? Dengan cara apa? Latihan isometrik, banyak lah. Ya, bisa cari sendiri. Beban itu sangat penting. Untuk apa? Untuk menguatkan kita, melatih kita, membuat kita lebih tangkas, terampil, dan lebih kokoh. Tubuh kita, kerohanian juga gitu. Nggak ada orang hebat kalau enggak mengalami kejadian-kejadian yang berat. Ya, kalau bahasa umumnya peribahasa, tidak ada pelaut handal tanpa melewati lautan yang penuh dengan gelombang. Nggak ada. Kalau di kolam renang nggak akan jadi pelaut handal. Ya, harus pengalaman yang begitu banyak di dalam kesulitan. Anda mau jadi pasukan elit, latihannya pasti jauh lebih berat daripada yang biasa. Pasti. Maka besar kapal, besar gelombang. Ya, semakin tinggi pohon, angin semakin kencang. Itu udah rumus normal itu. Maka kalau hidup kita baik-baik saja, waspadalah. Berpikirlah. Kalau pelayanan kita mulus-mulus terus, keren, mantap, hebat. Ya, hati-hati. Jangan-jangan kita sedang melayani diri sendiri, bukan melayani Tuhan. Tetapi bukan berarti kalau banyak masalah, udah pasti itu bukan karena kesalahan kita. Bisa jadi juga karena kesalahan kita. Makanya kita harus rajin introspeksi diri. Dan ini penting sekali. Sesudah kamu menderita untuk sementara, tidak ada pengecualian. Ya, hamba Tuhan pasti akan menderita. Pernah dan akan menderita. Jemaat Tuhan juga pernah dan akan menderita. Tapi jangan takut, kita persiapkan diri kita. Sebelum itu datang, sebelum ujian itu datang, kita persiapkan. Supaya ketika itu datang, kita dalam keadaan sadar dan waspada. Ya, cepat, mungkin pertolongan Tuhan melalui mitigasi. Lari daripadanya. Seperti Yusuf ketika digoda istri Potifar. Dia lari. Lari kadang bukan karena lemah. Itu bentuk pertolongan Tuhan. Bisa lari karena itu bentuk pertolongan Tuhan. Tetapi kalau dengan setan, lawan. Ya, lawan. Kalau lari diketawain sama setan. Ya. Tapi dengan cara apa? Kita harus mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Satu kali di sebuah kebun binatang ada ayah yang mengajak anak perempuannya yang kebetulan zaman itu belum ada YouTube dan lain sebagainya. Belum ada, ini kisah 40 tahun yang lalu. Dan dia punya kucing di rumah, kucing Anggora, kucingnya gondrong. Ya, imut-imut, lucu, bahkan dia tidur sama kucing Anggora ini. Lalu ketika diajak ke kebun binatang, si anak kecil perempuan ini melihat, kok itu ada kucing Anggora gede banget ya. Ya, lalu dia nari di depan kandang, dia gini, sini. Ayahnya lagi asik beli es krim untuk anaknya. Ya, kesukaan anaknya es krim rasa coklat. Ya. Lalu si singa ngeliatin aja gitu kan. Tapi karena anak ini dekat lalu masuk di antara jeruji-jeruji, tangannya gini, sini sayang. Ya.
Langsung kayaknya singa bilang, wah ini sih mantep ini. Kayaknya gak bakalan lari. Langsung singa berdiri, langsung ngejar, langsung nomplok. Waduh. Untung anak itu langsung teriak sambil mundur. Jadi gak kena. Dia nangis kencang-kencang. Ayahnya melihat anak, mendengar anaknya teriak, langsung datang. Nah aduh maafin papa ya. Untung ada pagar penghalang. Kalau enggak kamu pasti habis. Kadangkala kita enggak menyadari kita sedang dalam bahaya besar. Ya, kita kehilangan kewaspadaan. Karena apa? Karena setan tidak selalu kelihatan menyeramkan. Ya, kadang dia pakai kekurangan, kelemahan, ketidaktahuan kita, atau ada memang bagian-bagian tertentu kita yang lemah. Ya, maka jangan main-main dengan setan. Walaupun dikatakan sengat maut sudah dipatahkan, jangan main-main. Ya, kalau kita yang kenal diri kita sendiri, di bagian mana kita paling lemah, jangan main-main di bidang itu. Ya, lari kalau perlu. Kalau memang bidang yang kita lemah. Ingat, kita tidak sempurna dalam segala bidang. Ada bidang tertentu yang kita lemah. Hati-hatilah. Maka waspadalah. Bangun disiplin rohani. Jangan jadi Kristen yang asal jalan. Atau kita mengatakan, Kristus sudah menebus semua dosa kita. Yang dahulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Maka Tuhan akan melakukannya. Tuhan akan berperang untuk saya dan saya akan diam saja. Waduh, emang pernah sih gitu bangsa Israel. Tapi enggak gitu juga, tetap disuruh perang. Ya, tetap disuruh perang. Jadi jangan kita subkontrak tugas kita kepada Tuhan. Bagian Tuhan menebus kita. Bagian kita mengerjakan keselamatan yang sudah diberikan itu. Ya, mulailah dari diri sendiri. Mulai hari dengan doa dan firman. Ya, jangan begitu buka mata langsung scroll. Ya, udah waktunya harus berangkat. Ya, doa dulu. Sesekali puasa digital. Untuk apa? Untuk menjaga kewaspadaan batin. Kita pikir cuma scroll, Indonesia masuk salah satu negara yang paling banyak, bukan menginvest ya, membuang waktunya untuk scroll media sosial. Kalau invest sih bagus, ini membuang. Sehingga apa? Lama-lama kita nggak waspada. Ada banyak hal yang bisa dilakukan yang lebih bermanfaat, kita nggak lakukan. Ya, waspadai singa-singa modern. Ya, mulai dari ego kita yang terus kita kasih makan, memberikan nutrisi terbaik sehingga kita semakin hari semakin ego. Ya. Lalu apa? Ada yang terjebak dalam pornografi, ada orang yang mengejar popularitas, mengejar validasi, ya. Lalu kompromi, ini nggak apa-apa, atau dosa tipis-tipis semua nggak apa-apa lah, cincailah. Ya. Justru dosa tipis-tipis itulah yang menjadi besar, sedikit demi sedikit, lama-lama menggigit, ya, bukan cuma menjadi bukit, tapi menggigit. Lalu bangun komunitas iman. Selalu ada sisi yang kita nggak bisa lihat, ya, kayak kita ngelihat punggung nggak bisa. Bisa ada kaca, ya zaman dulu nggak ada kaca. Ya. Maka kita perlu komunitas. Ada yang kita nggak ngelihat, orang ngelihat. Bro, sis, hati-hati. Nah, makanya di gereja kita ada kelompok kecil, ada PA. Ya, ini bukan pesan sponsor ya. Tapi memang itu caranya. Ada komunitas yang lebih kecil, kalau gini ngomong satu-satu nggak sempat waktunya. Di kelompok kecil kita waktu lebih banyak, orang lebih dikit. Sehingga apa? Lebih dalam, lebih intens. Disitulah kita saling membangun, saling mengingatkan, bahkan saling menegur. Ya, disitulah kita bisa sharing pergumulan. Jangan simpan sendiri. Kalau orang yang ekstrovert biasanya gampang cerita ke teman, tapi ada yang susah ngomong. Minimal ngomong ke Tuhan. Biar apa? Kita memang butuh Tuhan. Ya. Teguh dalam iman, tetap berdiri meskipun enggak semua orang berdiri. Terakhir, berharap dan pegang janji pemulihan Tuhan. Ya, mungkin kita sedang letih rohani. Mungkin kita sedang tergoda atau mungkin sudah dalam tahap putus asa, depresi. Jangan menyerah. Tuhan akan pulihkan. Dikatakan penderitaan itu sementara. Dan itu semua orang percaya akan mengalami. Jadi kita nggak boleh menyerah. Ada
dulu salah satu dosen kami ngajarin, tulis katanya, tulis. Zaman dulu kan tulis ya. Ya kalau sekarang mau ngetik simpan di mobile phone Anda boleh. Ya terserahlah caranya bagaimana. Ya kalau zaman dulu banyak yang menulis. Ya, taruh di meja kantor. Atau tempel di kamar tidur. Terserah. Sesuatu yang bisa menolong kita, mengingatkan kita visual. Secara visual. Itu juga bagus. Penderitaan kita hanya sementara, kemuliaan dalam Tuhan itulah yang kekal. Termasuk ketika kita bertahan dalam penderitaan. Sesuatu yang pasti terjadi dan Tuhan mau kita menang di dalam proses kesulitan, pergumulan, penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Maka pastikan kita bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, tidak tergoda bujuk rayu iblis dengan berbagai modus yang semakin kreatif hari demi hari. Dan biarlah Tuhan yang terus menguatkan kita dan menolong kita untuk kita tetap hidup bersesuaian dengan kehendak Tuhan.